Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya pameran The First 3D Interactive Virtual Expo Indonesia Digital Trade Show in conjunction with Indonesia Local Brand Expo 2020. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang menghadirkan inovasi pameran dagang secara virtual, sekaligus berkomitmen untuk memberikan wadah berupa platform digital bagi pelaku UMKM, waralaba, dan lisensi Indonesia. Hal ini agar dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan perputaran roda perekonomian bangsa. Saya juga turut bangga kepada pelaku usaha UMKM Indonesia yang selalu bersemangat, kreatif, dan serta gigih untuk memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan usaha yang ada agar mampu kembali bangkit dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sejak WHO mengumumkan secara resmi pada tanggal 12 Maret 2020, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis global yang berdampak pada semua kegiatan sosial dan ekonomi, tidak terkecuali perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Oleh karenanya, sektor perdagangan harus terus bergerak dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemanfaatan platform digital oleh pelaku UMKM berpotensi meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat bahwa penjualan produk di media dan e-commerce pada tahun 2020 dengan nilai 446,75 triliun rupiah. Hal ini meningkat 400% dibandingkan dengan posisi transaksi e-commerce pada tahun 2017 yang baru mencapai nilai 124,9 triliun rupiah. Ditambah dengan jumlah pengguna internet di tanah air sebanyak 168,3 juta jiwa yang merupakan 63% dari total populasi penduduk Indonesia. Hal ini juga tercatat 160 juta jiwa aktif melakukan kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Dan juga hal tersebut merupakan indikator bahwa ke depan peran teknologi informasi dan komunikasi akan semakin dominan dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam melakukan kegiatan transaksi perdagangan. Hal ini guna memenuhi kebutuhan barang konsumsi mereka. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Indonesia yang mengisi 96% populasi pelaku usaha di Indonesia sejatinya merupakan roda penggerak sektor perdagangan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah dan akan terus memfasilitasi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk dapat mengoptimalkan tren pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan transaksi masyarakat yang sejalan dengan perkembangan pola dan cara konsumsi masyarakat. Kementerian Perdagangan memahami betul bahwa pelaku UMKM memiliki posisi penting untuk tetap berpartisipasi aktif dalam menggerakkan perekonomian nasional guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap pada zona positif dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi e-commerce yang ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait kegiatan usaha lisensi
pelaku UMKM selain dapat meningkatkan pangsa pasar, sekaligus juga dapat meningkatkan kualitas dan desain produk yang dapat memenuhi selera konsumen melalui proses alih teknologi yang terjadi. Pola lisensi juga mengajarkan UMKM untuk mengerti dan memahami sekaligus menghargai hak atas kekayaan intelektual yang inherent dalam konsep lisensi. Keterlibatan UMKM dalam pengembangan usaha dengan pola lisensi juga diharapkan dapat menyadarkan mereka dalam konsep perlindungan hak cipta, paten atau merek yang memiliki nilai ekonomi, sehingga mendorong mereka untuk berpikir lebih kreatif dalam mengembangkan produk sekaligus melindungi hasil kreativitas intelektual tersebut secara hukum. Untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan pola lisensi bagi UMKM, kiranya kita harus dapat membedakan secara jelas perbedaan mendasar antara skema lisensi dengan waralaba. Lisensi berfokus pada hak kekayaan intelektual. Para pelaku usaha bisa memakai aset yang dimiliki pemilik lisensi dengan metode dan cara mereka sendiri untuk memaksimalkan penjualan dalam koridor perjanjian lisensi. Di sisi lain, waralaba berfokus pada sistem bisnis sebagaimana skema yang dibuat oleh pemberi waralaba. Waralaba memiliki peraturan yang ketat soal pemasaran, di mana pemberi waralaba menjamin bahwa kualitas barang jasa yang dihasilkan waralaba tidak ada perbedaan di setiap gerai pemasarannya. Bagi pelaku usaha waralaba dan lisensi yang mengadopsi platform digital, dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu memastikan bahwa HKI-nya telah terdaftar dan terlindungi dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bangsa Indonesia terkenal memiliki warisan yang etnik dan budaya yang sangat beragam dengan nilai-nilai tradisionalnya. Keberagaman budaya Indonesia ini memiliki kekayaan yang dapat kita eksplorasi lebih jauh nilai ekonomisnya. Di antaranya melalui waralaba dan lisensi. Beberapa pelaku usaha nasional telah berhasil mengembangkan potensi ini menjadi sebuah konsep bisnis dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sebagai contoh, waralaba Taman Sari Royal Heritage dan waralaba Tirta Ayu Spa yang bergerak dalam jasa perawatan tubuh dan kecantikan. Merek waralabanya tidak hanya terkenal di pasar dalam negeri, bahkan sudah go global dengan memiliki cabang di beberapa negara. Produk-produk Indonesia yang mendunia dengan menerapkan skema lisensi diantaranya adalah Torabika, Aqua, Silver Queen, Mustika Ratu, Permen Kopiko, Tisu Paseo dan GT Radial serta Indomie yang berhasil menerapkan pola lisensi dalam pengembangan usahanya di 6 negara yaitu Nigeria, Mesir, Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Maroko. Kementerian Perdagangan selalu siap membantu para pelaku usaha waralaba dan lisensi untuk memperluas pemasaran usahanya secara global dengan memanfaatkan 46 perwakilan perdagangan yang tersebar di 31 negara. Sehingga merek lokal Indonesia dapat mendunia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mengharapkan melalui pameran virtual ini, produk dan jasa kreasi pelaku usaha waralaba dan lisensi bukan hanya dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri, namun juga dapat menembus pasar persaingan global. Salam sukses bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.